Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi dengan materi operasi hitung campuran, bilangan cacah, dan sifat-sifat operasi hitung. Untuk panduannya buka buku matematika halaman 13 sampai 23. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan dapat mengenal dan memecahkan masalah operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan bulat negatif. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Yang pertama, operasi hitung campuran. Dalam mengerjakan operasi hitung campuran ada urutannya. Yang pertama, kerjakan operasi yang berada di dalam kurung. Yang kedua, kerjakan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Jika ada perkalian dan pembagian dalam satu operasi, maka dikerjakan dari sebelah kiri. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, maka kerjakan dari sebelah kiri. Kita lihat contoh di halaman 14. Nomor 1. 50 ditambah 6 dikali negatif 8 ditambah 200 dibagi 25. Maka hasilnya berapa? Kita lihat ya. Pada soal tersebut itu terdapat operasi perkalian dan pembagian dalam satu operasi. Maka kerjakan dulu operasi perkalian. Yang paling sebelah kiri kan masih perkaliannya, maka kerjakan dulu perkalian. Yang belum dikerjakan ditulis lagi. 50 belum kita kerjakan, maka tulis lagi 50 ditambah 6 dikali negatif 8. 6 dikali negatif 8 hasilnya negatif 48 ditambah 200 dibagi 25. 200 dibagi 25 itu hasilnya 8. Nah, di hasil yang kedua ini sudah operasi penjumlahan semua, maka kerjakan dari sebelah kiri. 50 ditambah negatif 48 hasilnya 2 ditambah 8. Maka jawaban dari soal ini hasilnya 10. Kita lanjut ke soal yang kedua. 25 dikurang dalam kurung 30 ditambah 50 tutup kurung dikali negatif 5 dibagi 25. Lihat, di soal ini ada soal yang di dalam kurung, ada operasi yang di dalam kurung, yaitu 30 dan 30 ditambah 50. Maka kerjakan dulu yang di dalam kurung. Yang belum kita kerjakan tulis lagi. 25 belum kita kerjakan, tulis lagi. 25 dikurang 30 ditambah 50 sama dengan 80 dikali, tulis sisa yang belum kita tulis, negatif 5 dibagi 25. Sudah dapat hasil yang di baris kedua, maka kita lihat di situ ada operasi perkalian dan ada operasi pembagian. Maka kerjakan dari sebelah kiri. 25 belum kita kerjakan, maka tulis lagi dikurang 80 dikali negatif 5 hasilnya negatif 400 dibagi 25. 25 masih belum kita kerjakan, kita tulis lagi dikurang negatif 400 dibagi 25 hasilnya negatif 16. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif, maka jadi positif. 25 ditambah 16, maka hasilnya 41. Diulang lagi, coba sembari dipahami urutan cara mengerjakannya. Kita lanjutkan ke operasi hitung campuran dalam soal cerita. Misalkan ada soal aturan penilaian dalam Olimpiade IPA adalah sebagai berikut. Jika jawaban benar diberi nilai 2. Jika jawaban salah diberi nilai negatif 1. Jika tidak menjawab diberi nilai 0. Ada soalnya. Dari 50 soal yang diberikan, Anissa berhasil menjawab 42 soal secara benar dan 3 soal tidak terjawab. Maka ada pertanyaannya, tentukan jumlah jawaban yang salah. Ada berapa jawaban yang salah? Yang B, berapa nilai total yang diperoleh oleh Anissa? Kita jawab ya. Jawaban benarnya sudah dikasih tahu oleh soal, ada 42. Tidak dijawab ada 3. Maka jawaban salahnya adalah jawab seluruh soal ada 50.
dikurang jawaban benar ada 42, dikurang tidak dijawab ada 3. Maka 50 dikurang 42 sama dengan 8, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka jawaban yang salah dari soal Anissa adalah 5 soal. Yang B, berapa nilai totalnya Anissa? Dikalikan saja, jawaban benarnya ada 42. 42 dikali berapa? Nilai jawaban benar. Nilai jawaban benar adalah 2, maka 42 dikali 2 sama dengan 84. Tidak dijawab, ada 3. Tidak dijawab, nilainya 0, maka 3 dikali 0 hasilnya 0. Jawaban salah ada 5. 5 dikali negatif 1, karena jawaban salah diberi negatif 1, maka jawabannya negatif 5. Dijumlahkan semua dari jawaban benar, tidak dijawab, dan jawaban salah. Totalnya 84 ditambah 0 ditambah negatif 5. Jawabannya adalah 79. Sekali lagi, coba diulang, dilihat langkah-langkah cara mengerjakannya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat gambar di bawah ini. Ada garis bilangan. Di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, di mana bilangan cacah? Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ke sebelah kanan. Nolnya ikut dari 0 ke sebelah kanan. Oke, kalau bilangan bulat itu misalnya dari negatif 4 sampai dengan positif 4, itu namanya bilangan bulat, dari negatif sampai positif, mengandung 0 juga. Tapi kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sehingga bilangan cacah adalah bagian dari bilangan bulat. Kemudian sifat operasi hitung bilangan. Sifat operasi hitung bilangan ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita pelajari dulu yang komutatif atau pertukaran. Adalah pertukaran tempat pada operasi hitung, berlakunya pada penjumlahan dan perkalian. Jadi tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Misalkan gini, sifatnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Dibalik saja tempatnya, maka jawabannya akan sama. 5 ditambah 3 kan 8, 3 ditambah 5 juga 8. Itu yang namanya sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian pada perkalian sama, tinggal A dikali B akan sama dengan B dikali A. Contohnya 5 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 5. 5 dikali 3 15, 3 dikali 5 juga 15. Maka sifat komutatif adalah jumlahnya sama. Untuk lebih jelas dibuka bukunya halaman 17 sampai 18. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan ada A ditambah B ditambah C, itu akan sama dengan A tambah B ditambah C, atau A tambah B dulu baru ditambah C. Misalkan ada contohnya 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 tambah 3 dulu akan sama, terus ditambah 4, maka akan sama jawabannya. 2 tambah 3, 5 tambah 4, maka hasilnya 9. Pada perkalian juga sama, A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B dulu, kemudian dikali C. Untuk lebih jelasnya boleh dibuka bukunya halaman 20 sampai 21. Kita lanjut kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Distributif itu terbagi jadi 2, yaitu sifat penggabungan dan penyebaran. Intinya sama. Kita lihat ya, berlaku pada penjumlahan pengurangan dan perkalian. Oke, misalkan seperti ini. Ada A dikali B ditambah C dikali B, maka akan sama dengan B dikali A ditambah C. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini ada nilai B yang sama. Ini yang Umi buat warna kuning, ini bernilai sama, maka boleh kita bentuk jadi B dikali A ditambah C. Kita lihat ke contoh ya. 2 dikali 4
ditambah 5 dikali 4. Di sini angka yang sama adalah 4, sama-sama dikalikan dengan 4. Maka 4 boleh kita keluarkan, dikali 2 ditambah dengan 5. 4 dikali 7, maka hasilnya 28. Berlaku juga pada pengurangannya. Pada sistem pengurangan sama, cuman tinggal diganti tandanya pengurangan. Oke, sekarang distributif yang penyebaran. Dibalik saja, kalau yang tadi perkalian kemudian dijumlah, yang sekarang perkalian dulu baru dijumlahkan. A dikali B ditambah C akan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita lihat contohnya. Misalkan ada 5 dikali 10 ditambah 4. Sekarang 5-nya yang kita masukkan. 5 dikali 10 ditambah 5 dikali 4. 50 ditambah 20, maka hasilnya 70. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat bukunya halaman 23 sampai dengan halaman 24. Oke, sekian untuk materi hari ini. Boleh diulang-ulang lagi, kemudian sembari dibaca bukunya. Silahkan kalian lanjutkan ke portal web Ar-Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.